Maksudnya yang status sama yang kumulus. Gitu. Tinggal kuncinya dia ada kayak yang benang kusut. Nah, kemudian ini ada yang uncinus. Nah, ini jawabannya yang D ya, yang benar. Nah, uncinus itu adalah awan sirus yang berbentuk koma dengan ujungnya seperti mata kail atau berkas dan bagian atasnya tidak merupakan tonjolan yang bulat. Jadi dia itu pertama masuk ke kategori yang kita cari. Dia awan maksudnya awan sirus. Nah, dia bentuknya itu seperti koma, ya koma gini, ya koma gitu, ya. Nah, itu koma dengan ujungnya seperti mata kail. Jadi itu ujungnya seperti mata kail. Nah, kalau yang kayak gini ini teman-teman harus sering-sering searching-searching gambarnya secara langsung ya. Soalnya ya lebih itu sangat mempercepat teman-teman untuk menjawab soal begitu. Jadi ini soalnya soal hafalan. Oke, bisa minta tolong di mute ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat penerbangan siang hari, pesawat sering dipaksa menghindari awan cumulonimbus atau yang dikenal dengan sebutan thunderstorm. Bagaimana kondisi hujan pada saat thunderstorm terjadi di suatu daerah. Nah, yang perlu kita ketahui itu kita harus tahu tentang awan CV, awan cumulonimbus ini dia kan awan vertikal ya, di naik ke atas itu awannya tinggi banget ya pokoknya. Dan dia itu ada mekanisme updraft dan juga downdraft serta banyak lah yang bisa terjadi di sini mulai dari hujan badai, petir, kemudian es kayak gitu. Dan juga mungkin kalau ketika masuk itu ada 10 pesawat bisa badannya itu membeku kan, karena dingin di dalamnya. Jadi mekanisme juga bisa terjadi di awan cumulonimbus. Nah, di sini yang ditanya itu adalah bagaimana kondisi hujan pada saat thunderstorm terjadi di suatu daerah. Nah, di sini yang A ini jelas-jelas nggak mungkin ya, gerimis atau tidak ada hujan. Nah, itu sangat tidak mungkin karena itu bukan karakteristik dari awan cumulonimbus. Jadi yang D ini salah dan yang D itu juga salah. Kemudian yang B hujan ringan sedang. Nah, ini untuk hujan ringan tuh hampir tidak mungkin terjadi di thunderstorm. Mungkin di bagian akhir ketika hujan badai ya, ketika udah di tahap akhir ya, tinggal downdraftnya aja. Di setting itu aku lupa tahapannya apa. Nah, itu ketika mau sudah hilang ya awan cumulonimbus itu mungkin bisa. Tapi ini kalau ketika akan mulai dari awal itu bukan hujan ringan. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Jadi, hujan deras disertai petir dan angin kencang. Karena adanya cumulonimbus itu menunjukkan kondisi atmosfer yang tidak stabil. Ini yang C nomor 37. Nah, 38, 30, awan dan hujan yang ditemui dalam penerbangan termasuk membutuhkan inti kondensasi yang bersifat higroskopik. Apakah yang dimaksud dengan sifat higroskopik? Jadi kan kalau misal teman-teman belajar di tentang pembentukan awan ya, baik awan panas ataupun awan dingin gitu. Nah, kita kan memerlukan inti kondensasi. Nah, inti kondensasi itu memiliki sifat higroskopik. Nah, sifat higroskopik itu apa sih? Sifat higroskopik itu adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya. Jadi dia itu bisa menarik ya H2O H2O yang ada di sekitarnya untuk menjadi satu sehingga nanti bisa jadi tetes hujan gitu. Nah, di sini dilihat apa sih yang masuk dari sifat higroskopik. Jadi yang paling benar itu adalah sesuai dengan definisinya yang tadi, yaitu kemampuan satu zat untuk menyerap molekul air. Itu yang paling benar adalah dapat menyerap kelembaban dengan baik. Jadi bisa menyerap yang kelembaban atau kandungan H2O yang di sekitarnya untuk bisa satu. Yang C, yang benar untuk sifat higroskopik. Jadi intinya dia bisa menyerap molekul air lah kata kuncinya. Menyerap molekul air. Kayak gitu. Nah, kemudian
eh, di nomor 29, nah ini juga sebenarnya adalah hal yang baru ya bagi geografi itu nggak ada klasifikasi pelangi-pelangi, tapi coba aku bahas yang aku pelajari beberapa hari yang lalu ya. Jadi jenis pelangi itu dibedakan menjadi dua, yaitu pelangi primer dan juga pelangi sekunder. Nah, pelangi primer itu adalah pelangi yang terjadi karena pantul hujan. Biasanya itu pelangi jenis ini itu lebih kuat pada warna merah sebagai warna terluar dan ungu sebagai warna yang bagian dalam. Gitu. Sedangkan pelangi sekunder adalah pelangi yang terjadi karena pemantulan cahayanya terjadi sebanyak 2 kali atau lebih, dan itu terjadi secara berturut-turut. Nah, pelangi sekunder ini akan terlihat di atas pelangi primer, dan susunan warna pelangi sekunder merupakan kebalikan dari pelangi primer, kayak gitu ya. Jadi yang terluar itu adalah warna ungu, yang bagian dalam adalah warna merah, kayak gitu. Jadi di dua ya, primer pelangi itu di dua, Iya, Kang. ya. Kok yang primer itu akibat pantulan air hujan ya. Dan kemudian yang warna terluarnya itu merah, dalamnya itu ungu warna. Dengan kalau yang sekunder, kuncinya itu yang membedakannya dia itu terjadi pemantulan 2 kali ataupun lebih. Dua kali atau lebih. Nah, kemudian di sini itu susunan warnanya kebalikan primer. Gitu. Nah, di sini kata kuncinya adalah 2 kali ya. Nah, di sini ada refraksi dan juga refleksi. Kalau refraksi itu kan penghamburan ya, penghamburan cahaya. Kalau refleksi kan pemantulan. Yang kita cari itu adalah yang dia terjadi 2 kali secara terus menerus. Bukan terus menerus, yang secara berurutan gitu. Nah, ini jawabannya itu mungkin kita lihat ya. Nah, di sini itu yang refleksi itu ada di sini. Apakah ada lagi di sini refraksi, refleksi, refraksi, refleksi, refleksi, refraksi, udah nggak urut ya. Refleksi, refraksi, refleksi, refraksi, bukan. Refraksi, refraksi, refleksi, refraksi. Itu yang dia terjadi secara 2 kali dan juga terus menerus, itu adalah yang A. Itu ya. Kemudian jawaban yang A. Ini tolong yang rumit aja ya. Nah, ya. Seperti itu. Jadi dia refleksi, refleksi. Jadi kalau yang sekunder itu yang pemantulan cahayanya terjadi sebanyak 2 kali. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 40. Nah, 40 ini ketika terjadi refraksi atau penghamburan cahaya oleh partikel awan atau debu stratosfer yang sangat kecil, maka matahari atau bulan tampak dikelilingi mahkota yang disebut. Nah, ini sebenarnya ada fenomena-fenomena cahaya ya. Mungkin dibahas sama tutor-tutor lain. Nah, kalau yang ini tuh mengindikasikan fenomena halo. Jadi matahari ya, ini misal matahari gitu. Di sekitarnya itu kayak ada cahaya pelangi, bukan pelangi sih ya. Pokoknya ada yang mengelilingi gitu. Seperti ini. Jadi kayak ada matahari, terus di lingkaran luarnya itu ada yang mengelilingi. Ya, di sirkus status kalau nggak salah, awalnya sirkus status gitu, yang fenomena. Oke, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini ada hidrometeor dan juga jawaban di bawah ini yang termasuk hidrometeor, kecuali. Nah, kalau teman-teman itu yang perlu dipelajari itu adalah ada 2 hal ya, yaitu isi yang pertama hidrometeor, yang kedua adalah presipitasi. Kalau hidrometeor, kata kuncinya cuma gampang sih. Kalau hidrometeor itu dia nggak sampai menyentuh daratan, permukaan. Kalau presipitasi itu sampai turun ke permukaan bumi. Udah, itu aja gitu. Jadi tidak sampai permukaan,
Terus kalau presipitasi dia sampai turun ke permukaan bumi. Nah, ini bisa disebut dengan apa namanya? Ya, presipitasi kan banyak ya sebenarnya jenisnya. Bisa gerimis, hujan, hail, dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya dari dua definisi ini aja udah ketahuan jawabannya, yaitu gerimis. Karena gerimis itu kan ya turun ke bawah sampai ke permukaan. Tapi yang pengen aku di sini tuh yang pengen fokusin lagi itu adalah perbedaan antara kabut dan juga kabus. Ini mungkin aku gak usah hapus ya. Nah, kalau kabus atau mist ya, yaitu kesuraman atmosfer yang ditimbulkan oleh adanya butir-butir mikroskopik menempel pada butir-butir bahan higroskopik. Nah, sebenarnya simpelnya gini, dia itu kayak kan ada kabus, ada kabut. Nah, kalau kabut itu jarak pandangnya itu benar-benar dekat atau sedikit ya, karena kayak gelap banget. Tapi kalau kabus itu dia itu masih suram, masih bisa jarak pandangnya itu masih bisa jauh. Itu sih. Kalau kabut itu uap air yang berada dekat permukaan tanah yang berkondensasi dan menjadi mirip awan. Juga kelembapannya, persentase kelembapannya itu juga lebih tinggi daripada kabut. Jadi kayak kalau kabus itu bawahannya kabut lah. Kalau sih pemahamanku sih. Ini teman-teman ada masukan juga, feel free langsung on mic aja. Dan nomor 42, ini pertemuan aliran udara antara sel Hadley yang ditandai dengan pita awan cumulonimbus disebut. Nah, teman-teman tahu ya kayak yang sirkulasi dunia itu yang ada sel Hadley, sel Farrell dan juga polar ya. Sel Hadley, Farrell dan juga polar. Tapi ini ketika sel Hadley ya itu kan dia misal anggap aja ini khatulistiwa ya, garis khatulistiwa. Sel Hadley. Nah, ini jadi terjadi garis istilah namanya apa? Nah, ini sebenarnya kita bisa tahu ya kayak dari gambarnya aja itu terjadi konvergensi ya kan ya antara sel Hadley ya. Nah, ini kalau dia namanya ya udah bisa kita sebut sebagai ICTZ ya, Intertropical Convergence Zone, atau kalau bahasa Indonesia itu DKAT, daerah konvergensi antar tropik gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu IPCZ, kalau bahasa Indonesia DKAT. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Di ketika ada pertemuan dua sel Hadley di daerah khatulistiwa. Oke, konvergensi itu adalah ketika ada dua angin ya, atau dua massa udara yang saling bertemu. Sebenarnya konsep konvergen ya, kata konvergen itu sendiri menggambarkan dua hal yang saling bertabrakan. Cuma karena ini konteksnya di meteorologi, itu adalah massa udara. Kalau nanti konteksnya di litosfer atau geologi itu bisa saja dua lempeng konvergen yang berhadapan. Ya, gitu. Nah, itu. Beda-beda. Kalau sel Hadley itu adalah sirkulasi. Jadi nanti dia itu muter. Kalau sel Hadley itu dia itu adalah masuk ke tiga sirkulasi dunia yang besar. Kan ada tiga ya. Ada sel Hadley, sel Farrell, dan juga sel polar. Nah, namanya sirkulasi, dia itu muter. Yang namanya sirkulasi. Nah, jadi beda. Karena nanti ada sirkulasi. Ini sirkulasi dunia. Kalau sirkulasi yang mungkin lebih kecil ada sirkulasi Walker. Jadi ada kalau yang di daerah khatulistiwa ya, dari 0 hingga 30 derajat selatan itu sampai 30 derajat ya, itu sel Hadley. Kemudian ada sel
Merel itu dari 30 hingga ke 60 derajat lintang utara ataupun lintang selatan, kemudian 60 hingga ke 90 lintang utara atau lintang selatan, itu adalah sel polar. Nah, ini sebenarnya itu ada kaitannya dengan sistem angin dunia. Gitu. Nah, ya bisa lah gitu. Nah, ini kalau angin pasat itu jenis anginnya kalau yang di hati, ya bisa yang di, ya, juga ada angin pasat tenggara juga ada ya gitu. Ya, ini ada yang tanya tadi. Kak izin tanya soal pelangi tadi, kenapa yang A bukannya di opsi lain, ada yang refleksinya 2 kali juga. Nah, tapi yang dicari ini adalah yang pemantulannya itu 2 kali dan juga terjadi secara berturut-turut. Jadi dipantulkan, bukan refleksi, refraksi, refleksi, refleksi. Itu nggak bisa. Jadi harus dipantulkan. Bisa dipantulkan, dihamburkan, dipantulkan itu nggak jadi pelangi yang sekunder. Seperti itu. Ini ada yang tanya secara privat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman agak malu ya tanya via everyone, itu mungkin boleh langsung PC aja direct message ke aku. Ya gitu ya. Oke, nomor 43 ini sebenarnya seharusnya nggak perlu dibahas ya. Ini soal bonus untuk tingkat provinsi ya sebenarnya. Kan atmosfer itu sebenarnya diklasifikasikan bisa berdasarkan suhunya, ya ini berdasarkan suhu, kemudian kesamaan zat kimia yang homogen atau heterogen, kemudian yang memantulkan sinar gelombang apa ya, aku lupa ya. Itulah pokoknya ada 3 buat mengklasifikasikannya. Nah, kalau ini kan berdasarkan suhunya ya. Cuma nanti ada troposfer, nanti batasannya itu tropopos, ke stratosfer, stratopos ke mesosfer, terus mesosfer dibatasi dengan mesopos, kemudian ke termosfer, kemudian ke exosfer. Ini harus hafal jawabannya aja ya. Ini yang benar adalah yang mesosfer ya. Ini udah jelas ya. Yang di atas stratopos sampai ketinggian 80. Oke. Ini yang mesosfer. Ini bonus lah ya. Soal bonus untuk tingkat provinsi menurutku. Karena ya di geografi juga soal-soal mudah. Oke. Ini tentang hail formation atau proses pembentukan batu es ya. Salah satu jenis presipitasi ya. Nah, dia ini bisa terbentuk di mekanisme awan cumulonimbus ya, CB. Di ada awan cumulonimbus ini. Dia kan ada mekanisme updraft dan juga downdraft, dan juga bisa terjadi ada yang namanya itu ubah warnanya jangan merah biru. Ini keterangan anggap aja awannya warna hijau, anggap ini cuma ada saja ini awan ya, awan cumulonimbus di awan vertikal. Terus ada freezing levelnya, dimana kalau di atas freezing level dia akan membeku. Saya tidak kasih di sini. Ini ada yang namanya freezing level. Kemudian teman-teman juga perlu ingat ada mekanisme updraft dan juga downdraft. Kalau updraft itu adanya angin yang membawa dari bawah ke atas, kok downdraft ya sesuai namanya down, jadi dia itu dari atas ke bawah turun. Di mekanismenya itu terjadi secara terus-menerus selama energi pembentuk cumulonimbus ini masih ada, uap airnya itu masih ada, itu bakal terjadi terus. Nah, kenapa kok bisa sampai terjadi batu es? Nah, ini berarti cumulonimbusnya itu besar banget dan juga dia tinggi dan juga bisa membentuk sampai adanya freezing level. Nah, ketika dia itu kan terkondensasi ya, terjadi terkondensasi di sini. Hujan yang terkondensasi di sini. Nah, dia terkena updraft hingga naik ke freezing level. Kemudian menjadi tetes hujan kelewat dingin dan juga dia membeku. Nah, dia turun lagi ke bawah, dia bertumbukan dengan tetes-tetes hujan yang diambil dalam bentuk air, kemudian kena lagi ke updraft. Dia semakin membesar kristal esnya, dan proses itu terjadi terus-menerus hingga berat si batu esnya itu udah nggak bisa lagi ditanggung atau diangkat oleh updraft. Jadi gaya updraftnya itu udah nggak kuat ngangkat si
hail itu tadi. Nah, ini syarat untuk terjadi hail itu adalah updraft yang kuat ya. Nah, updraft yang kuat itu ketika energi dari awan cumulonimbus yaitu uap air itu besar juga. Jadi si hail itu udah besar, nah udah nggak kuat, nah dia akan jatuh. Nah ini sebenarnya kemarin aku di Surabaya ya, di daerah Keputih itu ya ada hujan es gitu, beneran es di Surabaya loh, yang Surabaya yang notabene itu panas banget. Oke, aku record di sini. Sorry ya, ada kendala. Nah, kita masuk lagi, variasi iklim global disebabkan oleh, jadi yang kita cari itu adalah faktor-faktor mana sih yang membuat iklim global itu bisa berbeda-beda di tiap lintangnya. Wah, saya harus sebut ya, Mas. Lintang ini sebenarnya dipengaruhi oleh matahari. Matahari itu dia kan bergerak ya. Dari Maret ke Juni ke September, Desember itu kan posisinya bergerak ya, dari khatulistiwa ke utara, terus balik ke khatulistiwa lagi ke selatan, khatulistiwa lagi. Itu kan membuat adanya variasi mungkin angin monsun yang kalau di Indonesia ya. Kemudian nanti pola curah hujannya berbeda. Nah, itu menyebabkan di juga kalau dari skala yang besar di daerah tropis dan juga di daerah kutub itu beda, karena kan yang menerima penyinaran sinar matahari itu cuma di rentang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Bentar ya. Bentar. Oke, saya kembali lagi. Kayak teman-teman yang mungkin baru masuk bisa merubah namanya dengan format nama underscore asal sekolah underscore provinsi ya, mungkin biar bisa ya ketemu dengan teman-teman yang lain, karena menurutku relasi itu penting banget dan ya kerasa manfaatnya ya, yaitu sekedar hiburan iklan. Oke, kita masuk lagi ke materi. Nah, jadi yang pertama adalah letak lintang ya. Yang ini juga berhubungan dengan matahari tadi itu ya, matahari itu dia membuat ada perbedaan ya antara tropis dan kutub, dengan lintang tengah itu beda. Kemudian ada juga yang kedua itu adalah efek dari distribusi daratan dan perairan. Jadi sebuah kontinen itu kota yang tinggalnya di kota yang berada di tengah-tengah benua dengan kota yang berada di dekat perairan itu beda. Karena daratan dan lautan itu memiliki sifat khusus yang berbeda. Jadi kapasitas panas yang dimiliki oleh perairan itu lebih besar daripada kapasitas panas yang dimiliki oleh daratan. Sehingga dampaknya apa? Daratan itu untuk merubah suhunya itu membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada perairan. Karena kapasitas kalorinya lebih rendah. Karena dia membutuhkan energi yang lebih rendah ya, lebih dikit lah untuk merubah suhu. Dia gampangnya menjadi cepat panas dan juga cepat dingin. Itu adalah karakteristik dari daratan. Sehingga kalau panas beneran panas, kalau dingin ya dingin banget. Itu adalah karakteristik dari benua. Sedangkan kalau di perairan, dia itu memiliki sifat fisis, kapasitas kalorinya yang lebih besar, energi yang dibutuhkan untuk merubah 1 derajat Celcius itu juga lebih besar, sehingga dampaknya dia lambat panas dan juga lambat dingin. Nah, perbedaan ini nanti menyebabkan amplitudo suhu itu yang berbeda. Di amplitudo daerah-daerah yang dekat dengan perairan itu lebih rendah daripada amplitudo tempat-tempat yang berada di tengah-tengah kontinen atau sebuah daratan yang luas. Nah, itu juga membuat perbedaan iklim dalam skala yang global.
Nah, yang C ini, lokasi dan orientasi pegunungan, itu sebenarnya mempengaruhi juga. Karena dia kan ada pembentukan hujan karena adanya gunung yang pakai orografis. Itu kan juga bisa mempengaruhi. Nanti ada angin fon dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kan tidak dalam skala global, tapi skala lokal. Sehingga jawaban yang benar adalah A dan B yang benar. Nah, ini dikasih penekanan di soalnya, pilih yang paling benar. Jadi menurutku yang paling benar itu adalah yang D, yang A dan juga yang B. Terus 47. Menurut pembagian iklim Köppen, iklim AM itu masuk ke memiliki ciri-ciri bentar ya. Iklim AM. Kalau iklim AM itu angin muson ya. Angin ada. Kalau lupa ya. Tiba-tiba lupa, bentar aku buka. Oh, ya. Di kalau AM itu dia itu iklim monsun tropis, AF itu iklim hujan tropis. Bentar, aku tadi cek. Teman-teman aku jawabannya itu apa ya? Oh, oke, oke. Bentar, ada yang tanya. Untuk jawaban nomor 46 itu yang D, A dan B benar. Jadi yang mempengaruhi itu adalah letak lintang dan juga distribusi daratan dan perairan. Kayak gitu ya. Bentar-bentar. Mohon waktunya bentar ya. Oke, aku kembali ya. Bismillah. Nah, menurut pembagian iklim Köppen, iklim AM itu memiliki ciri, nah, ini kan ada M, AF ya. Nah, ini yang dari A sendiri, kalau yang dari huruf A itu kan dia memiliki suhu bulanan yang rata-rata itu 18 derajat Celcius, atau mungkin ya di atas itu. Nah, kemudian mungkin yang membedakannya adalah B dan C. Apakah lebih besar dari 60 atau tidak ya. Nah, tapi aku juga sebenarnya untuk aku yang di geografi dulu ya belajar itu mungkin lebih tepat yang A dan yang C. Aku juga kurang paham ya maksudnya perbedaan B dan yang C ini apa. Kayaknya eh, kalau menurutku itu mungkin lebih tepat yang A dan yang C. Tapi mungkin teman-teman bisa koreksi lagi ya karena aku juga nggak paham. Oke, oke, nggak apa-apa kak. Seperti itu. Itu teman-teman cek dulu aja ya. Ini beda agak beda yang geografi dan juga punya yang standar yang dipakai sebelumnya.
Jadi kita masuk lagi ke yang ini dia, yang tentang siklon tropis cempaka. Ini sebenarnya hafalan sih ya teman-teman. Siklon tropis cempaka merupakan siklon pertama yang diberi nama Indonesia. Siklon ini terjadi di perairan selatan Jawa dan mempengaruhi daerah Situbondo, Sidoarjo, Pacitan, Wonogiri, Ponorogo, Serang, Sukabumi, Purworejo, Tulungagung, dan beberapa wilayah lainnya di selatan Pulau Jawa. Berdasarkan kriteria siklon tropis yang dikeluarkan oleh Australia, maka siklon tropis cempaka merupakan siklon kategori bla 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 dengan kecepatan angin bla bla bla. Nah, ini kita pakai skala Saffir-Simpson ya. Nah, kalau teman-teman hafal ya dari ini juga hafalan ya. Teman-teman harus cari di apa namanya internet juga. Nah, kalau siklon cempaka itu sebenarnya dia masuk memiliki kecepatan itu 65 km per jam. Jadi udah jelas jawabannya yang A. Jadi kategorikan satu itu terjadi pada tanggal 22 November 2017 hingga 1 Desember 2000. Jadi dia tuh mungkin ini ya. Nah, siklon pertama di nama Indonesia. Jadi dia masuk ke A. Kita lanjut baca ini Inggris. Technical convention mentioned in the report. Ya, biar yang lain aja yang bahas bahasa Inggris. Ya takut salah nanti. Nah, ini aja aku bahas. Nah, ini itu tentang gambar berikut merupakan fenomena optik atmosfer yang sama dengan Dolly atau strain halo. Cuma bedanya kalau yang digambar sini, ini fenomena ini terjadi jika Anda mendaki gunung pada siang hari dan matahari Anda lebih rendah dan berada di belakang Anda. Maka bayangan Anda pada kabut di bawah ini akan dikelilingi oleh sinar terang seperti halo. Fenomena ini disebut. Nah, ini perlu dijelaskan dulu ya gambarnya kayak gimana ya. Nah, misal teman-teman itu naik gunung, gunung. Memang lagi di sini. Karena saking gunungnya itu tinggi banget, sebenarnya bukan tinggi banget ya, karena mataharinya baru terbit ya, seperti di sini. Oh ya mungkin karena posisi lintang juga ya, mataharinya itu masih di sini. Kemudian di sini itu ada kabut. Di sini itu kabut, ini kabut. Nah, terus ada orang lain di sini yang melihat. Di sini pengamat. Nah, ini pengamat. Nah, si pengamat itu melihat ini aku, itu memiliki sinar cahaya, dikelilingi kayak halo gitu. Jadi ada cahaya mengelilinginya. Nah, ini itu disebut dengan mountain spectrum. Seperti itu, teman-teman. Oke, seru sekali ya ternyata belajar meteorologi. Aku udah cukup lama nggak belajar ini. Ya, gitu. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan. Ya, sorry ya, ada 2 soal lagi yang mungkin aku nggak berani bahas lebih dalam karena emang bukan expert itu. Bisa yang lain. Nah, teman-teman, kalau mungkin tidak ada, bisa dicukupkan ya. Nanti soalnya udah aku share, kuncinya mungkin teman-teman bisa lihat, itu nanti kemungkinan besar sudah diupload. Nah, itu yang sebenarnya iklim Kopen aku agak-agak ragu ya. Soalnya kalau yang di apa ya, yang di geografi itu aku nggak sampai dijelasin ke bedanya curah hujannya itu sampai sedetail B dan C. Tapi kalau sepemahamanku ya, kalau yang iklim A itu rata temperatur bulanannya itu di atas 18 derajat Celcius, itu pasti. Jadi jawaban A itu udah pasti benar. Nah, tinggal menentukan nih yang mana yang B atau yang C. Soalnya kalau aku dulu itu gini, kalau AF itu di atas 60 mm, kalau AM itu nggak sampai 60 mm. Tapi di sini tuh kata-katanya ya, kalau yang B rata curah hujan bulanan lebih besar sama dengan 60 mm. Kalau yang C rata curah hujan di atas 60 mm untuk 10 hingga 11 bulan dan 1 hingga 2 bulan curah hujan di bawah 60 mm. Nah, misalnya kalau pemahamanku ya AF itu pasti di atas 60 mm. Tapi kalau AM itu kayak pokok di bawah ya, lebih rendah lah. Jadi aku anggapnya itu A dan C. Tapi aku masih belum yakin 100% gitu apakah benar jawabannya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek lagi pakai sumber-sumber atau referensi yang memang dipakai di bumi. Soalnya aku pakai dasarnya itu dari geografi gitu ya. Ini yang tanya ya.
Jadi mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi. Wah, ada yang dari Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Nah, ini kan seru ya, karena dengan adanya teknologi kita bisa sharing-sharing. Oke, mungkin kalau mau yang tanya-tanya via DM atau aku nggak tahu ya apakah dikasih tahu nomor WA aku. Kalau mau tanya-tanya bisa via Instagram. Yang itu @Zaki Auli ya. Zaki Auli 11. Nah, ini teman-teman bisa follow atau mau kalau misalnya tanya-tanya bisa lewat sini. Tapi kenalan dulu ya, jangan tiba-tiba tanya. Soalnya banyak yang tiba-tiba itu kayak, Kak ini apa jawabannya kayak gitu. Aku juga tiba-tiba tanya gitu. Nah, seperti itu. Oke, karena udah cukup ya mungkin teman-teman karena ini pertama kalinya bagi aku untuk ngajar di apa ya, di bidang dulu. Nah, mungkin teman-teman bisa minta tolong untuk on cam untuk dokumentasi sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang tidak berhalangan bisa on cam sebentar biar tahu oh wajahnya ternyata seperti ini. Oke. Ini yang on cam. Kak Yusuf on cam. Teman-teman yang lain mungkin bisa on cam biar bisa terlihat dengan teman yang lainnya juga. Nah, sepertinya Kak Alan Fakih ini ramai banget ya. Kayaknya asrama ya. Betul Kak, betul. Aku dulu juga asrama, tapi kalian boleh bawa laptop ya kalau malamnya. Iya, dapat izin Kak. Oh, dapat izin karena mau ikut lomba ya. Kalau enggak, biasanya dikumpulin gitu. Iya, betul. Nah, kalau taat peraturan dikumpulin, kalau enggak, taruh di mana gitu ya. Nah, Ya, aku juga sama kok dulu. Aku pernah asrama juga. Oke, teman-teman yang lain ini udah ada beberapa yang on cam. Biar bisa kita dokumentasi bareng-bareng. Ini Kak Alan Fakih dari sekolahnya dari mana nih? Asal sekolahnya? Man IC Palu. Oke, Man IC Palu. Oh ya, asrama sih kok. Yes. Siswa aku paling ganteng tuh. Oke. Oke, udah rame nih. Oke, ini ada yang dari Malang, Kak Brahmantio. Dari SMA mana, Kak? Kayaknya aku pernah nemu deh nama Brahmantio. Pernah ikut tryout Alpha Academy ya? Apa ya, lupa aku Kak. Dari Aku SMA mana, Kak? Dari SL4 Malang Serta. Oke. Aku dulu alumni MAN 2 Kota Malang. Oh iya, dekat. Oke, karena udah biar nggak malam-malam, mungkin terima kasih teman-teman yang udah on cam ya, aku dokumentasi dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk pengalamannya pada malam hari ini sangat berkesan begitu soalnya ya membahas materi yang bukan bidang itu ya agak mepet sih di kebumian, agak hijrah dari geografi kebumian. Misal teman-teman mau tanya-tanya boleh via chat DM tapi kenalan dulu biar aku tahu ini siapa. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatannya dan pengalamannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga penjelasan yang kurang lengkap. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipercaya.
yang